Bagaimana caranya ganti oli sendiri Vespa Sprint 150S. Nah, sebetulnya kan ganti oli itu per 2000, tapi sekarang banyak pabrikan oli bikin yang bisa sampai 5000 gitu kan. Nah, motor gue ini malah dari semenjak ganti oli pertama 1000 km sampai saat ini mau gue ganti lagi ini baru 2500 gitu. Artinya kan sampai ke 4000 km itu masih jauh banget gitu. Cuma kan ada dua tuh, kalau nggak kilometer tercapai atau durasi penggunaan oli. Itu kan oli ada basinya, maksimal 5 bulan pemakaian. Kalau kilometer belum nyampe ya olinya yang diganti dulu kalau udah sampai 5 bulan gitu, karena teorinya sih viskositasnya itu berubah. Nah, seperti itu aja. Apa aja yang dibutuhkan untuk ganti oli secara sendiri ini tanpa harus ke bengkel. Yang pertama alatnya, kalau gue pakai kunci ini. Ini sebetulnya kunci peruntukan untuk buka scaffolding. Nah, ini namanya kunci ratchet 24 sama 22. Nah, yang akan kita pakai itu 24. Untuk buka keran oli Vespa Matic, Primavera dan Sprint ukurannya 24. Kemudian kita perlu corong minyak. Ini gue beli di online, murah banget, ini nggak sampai 20.000. Ini corong yang kita perlukan untuk nanti ngisi olinya. Nah, kemudian gelas ukur atau gelas takar. Nah, ini karena kenapa kita perlu ini? Karena kapasitas oli mesin di Vespa Matic ini ganjil. Biasanya kan satu botol paling banyak itu 1 liter ya. Kalau beli 2 botol 2 liter, tapi kita cuma perlu 1,3 liter. Artinya 1300 mili kurang lebih. Kemudian olinya. Nah, kali ini gue mau pakai oli Motul. Kita perlu ada 2 botol. Nah, ini udah ada 2 botol. Nanti yang kita pakai cuma 1300. Karena gue kali ini nggak ganti filter oli dulu. Sebetulnya ya, saran dari mekanik bengkel resmi itu ganti oli harus ganti filter oli juga gitu. Nah, cuma kan kalau filter oli nggak ada hubungannya sama viskositas gitu. Jadi kan ini gue pakai belum sampai 3000 km kan dari semenjak ganti oli pertama itu. Nah, jadi filter oli nggak gue ganti dulu, jadi cuma ganti olinya aja. Nah guys, jangan lupa kita sediain kaleng bekas untuk nadahin oli kotornya. Nah, posisinya ada di sini guys. Nah guys, ternyata buka dalam keadaan standar lurus ini. Ini kan gagangnya panjang nih, susah dia, mentok mulu. Gue mau coba pakai standar miring. Nanti kalau udah kendor, buka pakai tangan, terus standar lurus lagi. Ini udah bisa nih, udah bisa. Dia tuh bautnya pendek, jadi bisa kebuka sebentar aja, dia langsung bisa dibuka pakai tangan. Berarti gue balikin ke standar lurus lagi. Nah, jadi standar mau nggak mau emang harus masuk sini guys, karena ini tempat jatuhnya oli itu di sebelahnya standar persis. Memang rada lain sih, memang rada aneh daripada motor Jepang ini. Nah, ini filter, kita pastikan di dalam sini itu nggak ada butiran-butiran kotor ya. Harus kita bersihin, kalau ada kita bersihin. Nah, ini ada nih serpihan-serpihan. Ada. Pertama kita pasang ini dulu guys. Ini filternya nih. Nah, udah. Baru tutupnya. Ini tutup kerannya. Nah, pastikan ini karetnya ada di sini ya. Ini ada karet sealnya. Kadang dia ketika buka baut ini juga suka copot sendiri karetnya. Kemudian
kemudian baru kencengin pakai kunci. Yang pertama 1 liter dihabiskan guys. Oke guys, sesuai yang tadi gua katakan bahwa Vespa ini 1300 ml. Nah, satu botol ini kan dia adanya cuma 1 liter, jadi tambahin 0,3 lagi. Udah, ini lo tutup rapat karena bisa dipakai untuk penggantian oli berikutnya. Oke, ini kita pasang. Nah guys, setiap kali ganti oli jangan lupa kita make sure lagi, kita pastikan lagi apakah tinggi rendahnya oli itu udah sesuai dengan standarnya. Nah, caranya itu kita cek dari dipstick. Nanti lap ini kita pakai untuk ngelap ujung dipstick yang akan kita celup ulang. Ini dilap dulu. Nah, jadi standar oli itu paling rendah nggak boleh kurang dari ini, di sini, paling tinggi nggak boleh lebih dari sini. Tapi sama pabrikan Vespa udah ditandain di kuning ini paling ideal gitu. Batas oli sampai sini aja, seperti itu. Nah, ini kita cek, kita celupin lagi. Jadi setelah dilap untuk ngilangin oli yang bekas naik-naik tadi, karena ini habis ganti oli langsung gua pakai. Nah, ini lap dulu baru celupin lagi gitu. Setelah habis dipakai berhenti dulu supaya oli yang tadi udah muter itu turun. Kencengin, gak usah pakai tang, asal dia mentok aja. Pakai tangan aja nggak apa-apa. Udah, baru buka, ambil lagi. Nah, perfect guys. Ini sampai sini nih, sampai kuning. Nah guys, itulah tadi cara ganti oli sendiri tanpa harus ke bengkel. Oke, sampai ketemu di servis Vespa berikutnya. Iya. Nggak kena sih. Awas ini dekat dulu. Iya. Amatiran.